Selamat pagi semua. Apa bisa didengar? Selamat pagi. Selamat pagi, dokter. Oke, terima kasih. Ya, jadi sesuai dengan koordinasi saya dengan Kordi, kita sepakat hari ini untuk melaksanakan kuliah secara daring dengan waktu yang kita sepakati jam 10. Jadi kita hari ini akan diskusi sesuai dengan tema yang akan kita bahas. Jadi dari tim patologi klinik veteriner telah membagi topik-topik yang akan dibahas untuk pertemuan-pertemuan dari masing-masing dosen. Jadi saya sendiri mendapat bagian untuk membahas evaluasi dan gangguan sel darah putih dan trombosit. Jadi sebanyak 3 kali pertemuan, kemudian 2 kali kita akan diskusi terkait dengan evaluasi dan gangguan leukosit, kemudian 1 kali terkait dengan evaluasi dan gangguan trombosit. Jadi kami dari tim patologi klinik akan melaksanakan yang pertama dalam bentuk perkuliahan, kemudian pendalaman lebih lanjut akan didiskusikan di dalam praktikum. Jadi Prof. Sadri telah memberikan pendahuluan terkait dengan patologi klinik veteriner, juga dilanjutkan terkait dengan materi eritrosit atau sel darah merah. Jadi saya kebagian untuk sel darah putih dan trombosit. Jadi saya akan share presentasi. Ya, oke. Jadi saya adalah salah satu dari dosen pengampu mata kuliah patologi klinik veteriner yang dikoordinir oleh Prof. Sadre Darmawan. Jadi sebelum masuk ke materi terkait dengan evaluasi dan gangguan leukosit, ada beberapa informasi. Yang pertama perlu saya sampaikan, ini materi kita ambil dari materi yang diberikan di beberapa perguruan tinggi, ditambahkan dengan isu-isu terkini terkait dengan patologi klinik veteriner. Nah, tentu kalau kita mau belajar terkait dengan evaluasi dan gangguan leukosit, pertanyaan kita, kenapa sebagai calon dokter hewan penting untuk mempelajari evaluasi dan gangguan leukosit ini? Dan tentu kita harus berangkat dari apa peran dari leukosit di dalam tubuh, baik itu tubuh manusia maupun tubuh hewan. Jadi ada beberapa hal yang perlu dipahami secara utuh adalah fungsi dari leukosit di dalam tubuh kita maupun di dalam tubuh hewan. Yang pertama adalah fungsi utamanya adalah untuk pertahanan. Jadi oleh karena itu kita melakukan evaluasi, kemudian mengetahui gangguan leukosit, tujuannya adalah untuk memahami status kekebalan atau status imun dari hewan itu sendiri, atau barangkali ada hal-hal yang dapat meningkatkan populasi dari leukosit di dalam tubuh kita, misalnya karena infeksi. Kemudian yang kedua, kenapa kita penting mempelajari atau mengetahui evaluasi dan gangguan leukosit adalah untuk menetapkan atau menunjang diagnostik. Jadi apakah itu terjadi infeksi sistemik atau mungkin terjadi kelainan-kelainan hematologi. Kemudian berikutnya, ini dapat kita pakai acuan untuk mengevaluasi atau menentukan prognosis dari suatu penyakit.
tingkat keparahan dari suatu penyakit bisa kita evaluasi dari gambaran leukositnya, terutama misalnya bagaimana gambaran neutrofil yang digambarkan dari sel darah sirkulasi darah, misalnya terjadi peningkatan sel-sel darah putih neutrofil yang muda, kemudian apakah terjadi penurunan sel-sel darah putih neutrofil yang muda. Ini melihat dari respon tubuh terhadap gangguan yang terjadi. Dari sini kita bisa melihat prognosis dari penyakit itu sendiri. Tentu yang penting juga dari kita mengetahui evaluasi dan gangguan leukosit itu adalah menambah keterampilan dalam menginterpretasikan kelainan-kelainan yang terjadi di dalam tubuh akibat adanya yang ditunjukkan dengan adanya gangguan distribusi maupun morfologi dari leukosit itu sendiri. Jadi itu poin-poin penting kenapa kita perlu mengetahui sebagai calon dokter hewan, perlu mengetahui, perlu mengevaluasi dan mengetahui gangguan-gangguan leukosit yang terjadi di dalam tubuh hewan itu sendiri. Jadi kesimpulannya yang pertama adalah mengetahui status daripada kekebalan atau imunitas dari hewan itu sendiri, kemudian mengetahui adanya infeksi dalam tubuh hewan itu sendiri, kemudian yang ketiga adalah diagnosis dan menentukan prognosis dari penyakit itu sendiri. Dan ini bukan menentukan diagnosis, tapi penunjang untuk menentukan diagnosis seperti yang barangkali sudah dijelaskan secara rinci oleh Prof. Sadri Darmawan. Nah, kemudian dalam kuliah ini ada beberapa materi, jadi hari ini kita diskusi terkait dengan pendahuluan, kemudian jenis leukosit, kemudian termasuk di dalamnya adalah fungsi masing-masing leukosit. Jadi leukosit itu dapat dibagi secara dari morfologi, ada dua, ada granulosit, ada non-granulosit. Jadi yang granulosit itu misalnya adalah neutrofil, basofil, eosinofil, dan kemudian yang non-granulosit adalah limfosit dan monosit. Nah, kemudian apa fungsi dari masing-masing jenis leukosit itu nanti saya akan berikan secara umum, kemudian apa interpretasi dari kelainan masing-masing leukosit itu akan secara singkat juga saya akan berikan. Kemudian yang dibahas selanjutnya adalah terkait dengan kelainan morfologi dari leukosit. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah gambaran umum kelainan leukosit. Jadi ini materi yang terkait dengan evaluasi dan gangguan dari leukosit. Kemudian yang materi yang ketiga, kuliah yang ketiga nanti akan saya sampaikan terkait dengan evaluasi dan gangguan trombosit. Nah, tentu untuk kita bisa mengetahui apa yang terjadi dari hasil evaluasi dan gangguan daripada leukosit itu yang secara utuh harus kita pahami bagaimana sel darah putih itu dibentuk. Jadi kalau dilihat dari diagram ini, semua sel darah putih maupun sel darah merah termasuk juga trombosit itu berasal dari sel induk hematopoiesis atau stem cell. Jadi semua sel darah, baik itu sel darah merah, sel darah putih maupun trombosit itu berasal dari sel induk atau stem cell yang sering juga disebut pluripotensial stem cell. Jadi sel induk yang bisa berkembang menjadi berbagai jenis sel. Nah, kalau kita lihat dari diagram ini ada dua lini, ada lini mieloid, kemudian ada lini limfoid.
Jadi yang myeloid lini ini akan berkembang menjadi eritrosit, kemudian menjadi granulosit, kemudian menjadi trombosit, kemudian yang lini limfoid ini menjadi sel limfoid. Jadi ada limfosit B dan kemudian limfosit T. Nah, setelah terjadi diferensiasi atau proses perubahan bentuk sesuai dengan lini masing-masing, kemudian ada proses pematangan atau proses pemasakan, dan ini masih terjadi di kompartemen masing-masing, ada di sumsum tulang, kemudian ada di limfoid. Nah, kemudian setelah itu baru masuk ke sistem peredaran darah, ke sirkulasi darah. Kemudian yang terakhir, sesuai dengan respon tubuh terhadap infeksi atau adanya gangguan-gangguan tertentu, kemudian baru akan bermigrasi ke jaringan. Jadi prinsipnya yang pertama stem cell, kemudian mengalami diferensiasi, kemudian mengalami pematangan, kemudian terakhir ke jaringan sesuai dengan kebutuhan jaringan akibat respon dari tubuh terhadap gangguan-gangguan tertentu, baik infeksi maupun non-infeksi. Ini adalah gambaran umum terkait dengan proses pembentukan sel darah, termasuk di dalamnya adalah pembentukan sel darah putih. Nah, kemudian kalau kita lihat dari tempat di mana sel darah itu berada, ada 3 kompartemen. Jadi ada di sumsum tulang atau proses pembentukan dan pematangan, kemudian terdistribusi ke dalam sistem peredaran darah tepi, kemudian menuju jaringan yang membutuhkan masing-masing jenis leukosit sesuai dengan respon tubuh terhadap infeksi maupun non-infeksi. Jadi di dalam sumsum tulang itu terjadi proliferasi, kemudian ada pematangan, kemudian ada penyimpanan dari sel-sel darah putih yang telah terbentuk. Kemudian ini bermigrasi ke sel darah tepi, kemudian baru ke jaringan sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan respon yang dibutuhkan oleh baik itu penyakit infeksi maupun penyakit non-infeksi. Nah, kemudian untuk melakukan evaluasi terhadap gambaran dari sel darah putih ini, ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah melakukan biopsi pada sumsum tulang, kemudian yang kedua adalah melalui pengambilan darah melalui darah tepi, kemudian yang ketiga adalah melalui pemeriksaan sitologi. Jadi ketiga cara ini sesuai dengan kebutuhan dalam mendiagnosa penyakit-penyakit tertentu. Nah, yang umum dilakukan untuk mengevaluasi sel darah putih maupun sel darah merah adalah pengambilan sampel darah melalui darah tepi, yaitu melalui sirkulasi darah. Jadi ada beberapa kelebihan dan kelemahan dari ketiga cara ini, tergantung dari kebutuhan untuk mengetahui lebih lanjut di mana terjadi gangguan dari keseimbangan sel darah putih maupun sel darah merah. Jadi yang umum dilakukan adalah melalui pemeriksaan sel darah, melalui pemeriksaan darah sirkulasi atau vena misalnya yang umum dilakukan. Ini kenapa umum dilakukan? Yang pertama karena lebih mudah, tidak melakukan invasi seperti anestesi dan lain sebagainya. Kemudian menggambarkan secara umum kondisi keseimbangan dari sel darah yang ada di dalam tubuh. Jadi kemudian
pemeriksaan ini tidak bisa menggambarkan kondisi sebenarnya dari produksi sel darah putih di dalam tubuh. Jadi untuk mengetahui apakah terjadi gangguan produksi sel darah putih di dalam tubuh itu dilakukan pemeriksaan sumsum tulang. Jadi pemeriksaan sumsum tulang ini lebih bermanfaat untuk melihat secara langsung apakah terjadi gangguan produksi, kemudian terjadi gangguan proliferasi, atau terjadi gangguan pematangan dari sel-sel darah putih. Jadi untuk itu diperlukan pemeriksaan dari sumsum tulang. Nah, kemudian yang ketiga, kalau memang dibutuhkan lebih lanjut, apakah terjadi gangguan yang terlokalisir pada jaringan-jaringan tertentu, maka dilakukan pemeriksaan dengan pemeriksaan sitologi. Jadi ini ada 3 tempat yang bisa kita lakukan untuk mengevaluasi gangguan-gangguan atau mengevaluasi gambaran leukosit yang terjadi di dalam tubuh hewan maupun di dalam tubuh manusia. Nah, kemudian karena kita sebagai dokter hewan itu harus belajar memahami berbagai kondisi masing-masing spesies dari hewan itu sendiri, maka kita juga wajib memahami bagaimana sebaran dari masing-masing jenis leukosit di dalam berbagai spesies. Jadi ini adalah salah satu sebaran granulosit pada peredaran darah tepi pada anjing dan kucing pada saat istirahat, artinya pada saat normal. Nah, kalau kita lihat dari distribusi granulosit pada anjing dan kucing itu berbeda. Jadi kalau pada anjing itu 50% ada di circulating pool atau di sistem peredaran darah tepi, kemudian 50% berada di marginal pool. Nah, berbeda dengan kucing, yaitu 25% di circulating, kemudian 50-75% di marginal. Jadi tentu hewan-hewan lain juga memiliki spesifikasi yang berbeda. Nah, kenapa ini penting kita ketahui? Karena ini bisa menggambarkan kalau misalnya kita ingin mengevaluasi melalui pengambilan sampel melalui darah tepi, harus kita pahami bahwa tidak sepenuhnya misalnya di sistem peredaran darah tepi itu menggambarkan kondisi sesungguhnya dari leukosit maupun terutama granulosit. Jadi oleh karena itu kita harus bisa memahami seberapa besar persentase gambaran dari sel darah putih yang berada di sirkulasi, kemudian yang berapa persen ada di marginal pool. Jadi ini penting dipahami untuk memberikan gambaran atau menginterpretasikan yang sesungguhnya dari sel darah putih yang ada di dalam tubuh hewan itu sendiri. Nah, kemudian terkait dengan evaluasi dari pemeriksaan leukosit ini, tentu aplikasi praktis apa yang dapat kita lakukan untuk mengevaluasi ini. Jadi tadi sudah saya sampaikan, jadi kalau pemeriksaan sampel darah tepi itu lebih mudah, kemudian menggambarkan keseimbangan ketiga tempat ini. Jadi pengambilan sampel darah melalui peredaran darah tepi ini lebih mewakili keseimbangan baik ada di sumsum tulang, kemudian di darah tepi maupun di jaringan. Jadi oleh karena itu maka yang paling praktis untuk mengevaluasi
status dari leukosit itu adalah melalui pemeriksaan darah tepi. Tetapi juga yang perlu diperhatikan, gambaran sel darah tepi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor dan masing-masing spesies memiliki perbedaan sesuai dengan spesifik dari spesies itu sendiri. Nah, kemudian dari sampel darah yang kita dapatkan untuk mengevaluasi leukosit itu dapat dilakukan dengan dua cara. Jadi sekarang lebih banyak melakukan evaluasi untuk melihat status leukosit itu dengan menggunakan mesin otomatis yang sudah ditentukan berapa jumlah absolut dari masing-masing jenis leukosit itu sendiri. Kemudian kalau secara manual, jumlah leukosit itu ditentukan dengan menggunakan kamar hitung. Jadi nanti di dalam praktikum barangkali nanti akan diberikan bagaimana menghitung leukosit. Jadi masing-masing, dan di fisiologi saya kira sudah dilakukan untuk menghitung jumlah leukosit per milimeter kubik, kemudian juga menentukan jenis-jenis leukosit atau diferensial leukosit melalui pemeriksaan hapusan darah. Jadi sebelum berkembang alat-alat otomatis yang canggih terkait dengan pemeriksaan sel darah, itu awalnya adalah melakukan pemeriksaan dengan secara manual dengan hemositometer. Jadi saya kira ini juga masih perlu kita pahami karena prinsip-prinsip dari pemeriksaan dengan menggunakan mesin otomatis itu dasarnya adalah dari pemeriksaan secara manual. Nah, kemudian yang selanjutnya terkait dengan penentuan hitung jenis leukosit yang menggunakan pemeriksaan melalui hapusan darah, yang perlu dipahami dan perlu pengalaman adalah bagaimana membedakan masing-masing jenis leukosit. Yang pertama dari granulasinya, yang disebut dengan granulosit, kemudian yang kedua ukuran, kemudian yang ketiga adalah bentuk inti dan segmentasi dari inti sel leukosit. Jadi terkait dengan pemeriksaan diferensial leukosit menggunakan hapusan darah, yang diperlukan adalah pengalaman terkait dengan membedakan masing-masing jenis leukosit. Tetapi kalau kita melakukan uji laboratorium dengan menggunakan mesin yang otomatis, saya kira hasilnya semua sudah dihasilkan, kemudian dideteksi melalui mesin tersebut. Dan prinsipnya adalah sama dengan apa yang kita lakukan secara manual. Jadi di sini ada 3, jadi untuk menghitung jenis, kemudian menghitung jumlah, kemudian yang terakhir adalah semua itu dapat dihitung melalui mesin otomatis. Nah, di dalam menentukan jenis leukosit, apakah itu neutrofil, kemudian eosinofil, kemudian basofil, monosit maupun limfosit, dalam menentukan jenis leukositnya itu ada dua satuan. Ada yang satuan relatif, kemudian ada satuan absolut. Jadi yang satuan relatif yang biasa kita lakukan melalui pemeriksaan hapusan darah itu hanya menunjukkan proporsi dari masing-masing jenis leukosit. Ini ada contoh 3 hasil pemeriksaan yang interpretasinya berbeda. Misalnya kalau ketiga anjing ini kita hitung jenis atau diferensial leukositnya, baik relatif maupun absolut, tentu akan berbeda, sangat tergantung dari jumlah
leukosit totalnya. Di sini ada 3 anjing yang kita ukur hitung jenis leukositnya. Jadi hitung jenis leukosit relatifnya itu semua 70%. Tetapi kalau kita bandingkan dengan nilai total leukositnya, misalnya di anjing A dengan di anjing 1 misalnya di sini dengan neutrofil relatif 70%, kemudian anjing 2 juga 70%, anjing 3 70%. Itu kalau kita lihat dari nilai relatifnya semua sama, jadi normal semua. Kemudian kalau kita kalikan dengan jumlah sel darah yang dihitung, jadi 70% dari 10 kali 10 pangkat 9, maka akan ketemu 7 kali 10 pangkat 9 per liter, itu normal. Tetapi kalau misalnya jumlah leukositnya rendah, itu dikalikan 70% tentu akan mendapatkan nilai yang rendah. Kemudian kalau misalnya jumlah leukositnya tinggi, 70% kali 50 misalnya untuk anjing ketiga, hasil absolutnya adalah tinggi. Jadi oleh karena itu hati-hati menggunakan nilai diferensial leukosit relatif, karena ini akan memberikan interpretasi yang salah terkait dengan profil dari neutrofil. Jadi oleh karena itu yang lebih akurat untuk menentukan status dari diferensial leukosit adalah jumlah absolut dari diferensial leukosit tersebut. Nah, kelebihan dari pemeriksaan yang menggunakan mesin otomatis sudah secara otomatis ditentukan jumlah absolut dari masing-masing jenis leukosit. Jadi jenis leukosit itu ada neutrofil, basofil, eosinofil, kemudian monosit dan limfosit. Jadi yang lebih akurat untuk menentukan ini adalah melalui pemeriksaan dengan satuan absolut. Nah, kemudian kita masuk ke berikutnya adalah terkait dengan jenis leukosit, kemudian fungsi dan interpretasi kelainan dari masing-masing leukosit tersebut. Nah, jenis leukosit tadi sudah saya sampaikan, itu ada granulosit dan non-granulosit. Jadi granulosit itu ditentukan berdasarkan granulasi yang ada di dalam sitoplasmanya. Kemudian granulosit ini dapat terdiri dari 3, yaitu neutrofil, eosinofil, dan basofil. Sedangkan yang non-granulosit adalah monosit dan limfosit. Jadi ini klasifikasi dari leukosit berdasarkan granulasi yang ada di dalam sitoplasma. Dan ini penting kita pahami kalau kita ingin membedakan jenis leukosit berdasarkan granulasi sitoplasma. Nah, setelah kita mengetahui granulosit dan non-granulosit, kemudian harus dapat membedakan juga perbedaan antara neutrofil, kemudian eosinofil dan basofil. Jadi kalau dilihat dari namanya ini ditentukan berdasarkan warna dari sitoplasma, yaitu yang bersifat eosin, kemudian ada yang bersifat basofilik. Kemudian yang berikutnya juga dibedakan berdasarkan morfologi, baik ukuran maupun bentuk dari inti sel yang ada di dalam granulosit. Jadi lebih detailnya nanti untuk bisa membedakan secara langsung antara neutrofil, kemudian eosinofil, kemudian basofil, kemudian membedakan juga untuk mengidentifikasi monosit dan limfosit, saya kira akan lebih detail bisa dilakukan pada saat praktikum. Jadi
di sana kita bisa membedakan secara langsung melalui pemeriksaan di bawah mikroskop. Nah, kemudian kita mulai yang pertama adalah neutrofil. Jadi neutrofil ini kalau dilihat dari distribusi atau proporsi sel darah putih yang ada di dalam sistem peredaran darah itu adalah merupakan populasi yang dominan. Jadi sebagian besar sel darah putih yang beredar di di sistem peredaran darah tepi itu adalah neutrofil. Jadi masing-masing neutrofil ini memiliki proporsi yang berbeda. Misalnya tadi di anjing itu ada 70% neutrofil, kemudian 20% limfosit, kemudian sekian persen monosit, kemudian sekian persen eosinofil, dan sekian persen basofil. Itu kalau kita lihat dari proporsi. Dan tentu dilihat juga dari masing-masing spesies berapa nilai absolut dari neutrofil itu sendiri. Jadi oleh karena itu sebelum kita dapat menginterpretasikan adanya peningkatan atau penurunan dari neutrofil itu, yang perlu dipahami adalah berapa nilai normal dari neutrofil di masing-masing spesies. Jadi kita sebagai dokter hewan harus lebih banyak memahami perbedaan proporsi maupun perbedaan jumlah absolut dari masing-masing jenis sel darah merah yang ada di darah tepi. Jadi ini kelebihan kita belajar di kedokteran hewan dibandingkan dengan di kedokteran umum. Jadi oleh karena itu tentu setiap terjadi perubahan jumlah leukosit, kalau kita menghitung jumlah leukosit, kalau terjadi peningkatan atau penurunan, jadi pikiran kita sudah dibawa ke arah bahwa ini terjadi peningkatan atau penurunan dari neutrofil. Jadi oleh karena itu, kalau terjadi peningkatan, apa yang terjadi di dalam tubuh, kemudian kalau terjadi penurunan, apa yang terjadi di dalam tubuh. Dan tentu ini dikaitkan dengan fungsi dari neutrofil. Jadi kalau kita lihat secara umum, fungsi neutrofil itu adalah sebagai garis pertahanan tubuh terhadap infeksi bakteri. Kemudian bersifat fagosit dan dapat masuk ke dalam jaringan yang terinfeksi. Jadi ini fungsi secara umum dari neutrofil. Tentu untuk lebih detailnya bisa dipelajari untuk masing-masing penyakit memiliki karakteristik yang berbeda terkait dengan perubahan neutrofil yang terjadi di dalam tubuh yang diukur melalui neutrofil yang beredar di dalam peredaran darah tepi. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa perubahan jumlah neutrofil ini akan menggambarkan perubahan jumlah leukosit secara total. Jadi ini adalah suatu keadaan di mana jumlah neutrofil melebihi batas normal. Jadi di sini ada beberapa kondisi secara umum kalau terjadi peningkatan dari neutrofil. Jadi ada trauma, kemudian gangguan sumsum tulang, kemudian infeksi bakteri, kanker, kemudian kondisi darurat medis dan lain sebagainya. Jadi saya kira ini bisa diperdalam lebih lanjut karena masing-masing penyakit-penyakit tertentu memiliki karakteristik perubahan neutrofil. Tapi secara umum
kondisi-kondisi seperti ini dapat meningkatkan kadar neutrofil yang melebihi nilai normal. Nah, kemudian terkait dengan evaluasi tentang neutrofil, yang perlu dipahami adalah pergeseran populasi dari neutrofil di dalam sistem peredaran darah tepi. Jadi ini ada istilah shift to the left, kemudian shift to the right. Jadi kalau shift to the left adalah sebaran sel-sel neutrofil muda lebih banyak. Sedangkan shift to the right adalah sebaran sel-sel neutrofil matang lebih banyak. Nah, tentu untuk mengetahui sebaran ini harus memahami juga bagaimana perbedaan bentuk dari neutrofil muda dan neutrofil yang matang. Jadi gambar 5 dan 6 ini penting dipahami untuk melihat apakah di dalam sistem peredaran darah tepi itu lebih banyak yang ada di sirkulasi itu sel darah atau neutrofil matang atau neutrofil muda. Dan ini penting untuk melakukan prognosis dari penyakit-penyakit tertentu. Jadi kalau misalnya terjadi satu infeksi yang berat, kemudian tidak diikuti oleh pembentukan sel-sel neutrofil muda, maka ini menunjukkan bahwa kemampuan tubuh untuk menghasilkan pertahanan itu berkurang, yang digambarkan dengan satu pergeseran di mana sel-sel neutrofil muda lebih sedikit dibandingkan dengan sel-sel neutrofil matang. Jadi ini bisa diindikasikan merupakan prognosis yang kurang bagus bagi penyakit itu sendiri. Jadi shift to the left dan shift to the right ini adalah untuk menentukan prognosis dari suatu penyakit atau mengevaluasi perkembangan penyakit apabila kita melakukan terapi terhadap penyakit-penyakit tertentu. Jadi ini apa namanya interpretasi dari shift to the left. Jadi jika jumlah neutrofil meningkat itu tanda terjadi regeneratif left shift. Jadi ini kemampuan tubuh untuk menghasilkan sel-sel neutrofil sel-sel neutrofil muda akan digambarkan oleh shift to the left. Kemudian jika jumlah neutrofil dalam kisaran normal atau menurun, jadi ini menunjukkan adanya degeneratif dari sel-sel darah putih terutama neutrofil. Jadi peningkatan neutrofil muda atau dalam bentuk band dikenal dengan istilah shift to the left sebagai tanda dari peradangan. Jadi untuk melihat distribusi sel darah putih terutama neutrofil, apakah lebih banyak sel-sel neutrofil muda atau lebih banyak sel-sel neutrofil matang, yang perlu dipahami adalah dan perlu diketahui dan memiliki pengalaman untuk membedakan antara neutrofil muda dengan neutrofil matang. Dan ini bisa dilihat dari inti dari neutrofil itu sendiri. Jadi yang segmented, jadi ada beberapa lobi yang dihubungkan dengan filamen, itulah menunjukkan neutrofil yang matang. Sedangkan yang stem, jadi intinya masih menyatu, itu adalah sel-sel neutrofil muda. Jadi saya kira ini akan bisa dipahami lebih lanjut kalau kita di praktikum untuk melihat langsung di bawah mikroskop bagaimana kita bisa membedakan neutrofil muda dengan neutrofil matang. Jadi kalau dilihat di sini, ini adalah neutrofil muda.
Jadi intinya masih menyatu. Belum dipisahkan antara inti yang satu dengan inti yang lain. Jadi kalau di dalam peredaran darah tepi, distribusi ini lebih banyak dibandingkan dengan yang neutrofil matang, ini menunjukkan adanya shift to the left, jadi pergeseran ke kiri. Artinya populasi sel-sel neutrofil muda lebih banyak dibandingkan dengan sel-sel neutrofil matang. Artinya tubuh mampu merespon adanya infeksi maupun penyakit-penyakit tertentu dengan mengeluarkan sel-sel neutrofil yang lebih muda. Tetapi kalau sebaliknya, sel-sel neutrofil muda lebih sedikit, maka ini menunjukkan bahwa tubuh atau sumsum tulang belum mengalami gangguan dalam memproduksi sel-sel neutrofil muda. Jadi oleh karena itu, dalam kondisi seperti ini diperlukan pemeriksaan lebih lanjut melalui pemeriksaan sumsum tulang untuk mengetahui apakah memang terjadi gangguan produksi. Kalau terjadi gangguan produksi perlu ditelusuri lebih lanjut. Jadi faktor-faktor apa yang mempengaruhi gangguan produksi neutrofil muda di dalam sumsum tulang, atau juga terjadi gangguan migrasi, walaupun banyak terbentuk di dalam sumsum tulang tetapi belum mampu memigrasikan ke dalam sirkulasi darah tepi. Saya kira ini juga perlu ditelusuri lebih lanjut apa yang menyebabkan kondisi seperti ini. Jadi ini pentingnya kita melakukan mengevaluasi neutrofil dan gangguan leukosit di dalam menentukan atau menunjang diagnosis penyakit tertentu. Kemudian kondisi di mana jumlah neutrofil di bawah nilai normal dari biasanya, itu ada beberapa penyebab. Yang pertama tentu kalau terjadi penurunan bisa jadi karena produksi di dalam sumsum tulang itu memang menurun. Jadi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya ada infeksi virus, kemudian obat-obatan tertentu, kemudian akibat dari anemia aplastik juga bisa mempengaruhi produksi neutrofil dalam sumsum tulang ini menurun. Jadi kalau anemia aplastik ini biasanya secara umum yang terjadi adalah gangguan di dalam sumsum tulang, dan otomatis jumlah sel darah menurun, baik itu eritrosit maupun leukosit, termasuk juga trombosit. Kemudian bisa juga terjadi yang bersifat sementara. Jadi neutrofil ini ngumpul di marginal compartment. Jadi di tempat-tempat marginal dia terkumpul, yang sebenarnya dia jumlahnya normal, tetapi karena dia berada di tempat yang marginal, yang tidak terdeteksi melalui sistem peredaran darah, maka akan menunjukkan keadaan di mana jumlah neutrofil atau kadar neutrofilnya lebih rendah dibandingkan nilai normal. Nah, kemudian yang berikutnya disebabkan karena meningkatnya kerusakan neutrofil. Ini biasanya terjadi akibat dari infeksi bakteri yang berat, atau juga terjadi akibat toksisitas. Jadi kerusakan neutrofil itu yang meningkat di dalam tubuh akibat dari infeksi berat daripada infeksi bakteri, atau terjadi kerusakan dari neutrofil itu karena toksik. Jadi dengan mengetahui kondisi baik itu peningkatan maupun penurunan, kita bisa mengetahui indikasi klinis apa yang terjadi di dalam tubuh. Nah, kemudian kaitannya dengan eosinofil. Jadi kalau eosinofil ini lebih dikaitkan dengan infeksi parasit. Jadi eosinofil ini
berperan dalam infeksi parasit, kemudian juga respon terhadap alergi. Jadi kalau kita lihat dari gambar morfologi atau gambaran daripada eosinofil ini terlihat granulasi yang berwarna berwarna eosin. Jadi granula-granula ini ya yang mampu menghancurkan parasit. Sehingga kalau terjadi infeksi parasit, yang meningkat adalah kadar eosinofil. Nah, terkait dengan kelainan-kelainan daripada jumlah eosinofil, itu ada istilah eosinofilia, di mana jumlah eosinofil yang meningkat di atas nilai normal. Kemudian ada eosinopenia, yaitu penurunan eosinofil. Jadi yang eosinofilia itu terjadi apabila ada reaksi alergi, termasuk juga penyakit kulit, kemudian karena obat-obatan tertentu, ya, kemudian ada juga akibat reaksi hipereosinofilik. Jadi suatu keadaan di mana tubuh akan merespon dengan melalui peningkatan dari kadar eosinofil di dalam sistem peredaran darah lebih. Nah, kemudian yang umum terjadi peningkatan eosinofil adalah adanya infeksi parasit, baik ektoparasit maupun endoparasit. Sedangkan yang eosinofenia itu terjadi penurunan eosinofil. Jadi ini secara klinis tidak terlalu signifikan, dan ini bisa terjadi akibat stres atau misalnya akibat peningkatan kadar glukokortikoid. Jadi kemudian juga sekali-sekali ditemukan peningkatan eosinofil pada infeksi akut. Nah, kemudian apa indikasi klinis dari kita mengetahui perubahan dari eosinofil? Jadi indikasi klinis untuk eosinofilia yang pertama adalah adanya reaksi hipersensitivitas, kemudian kita bisa mengarah ke dermatitis alergi, kemudian investasi dari parasit-parasit tertentu seperti cacing. Dan ini bermanfaat untuk melakukan monitoring terapi terhadap antiparasit, kemudian monitoring terhadap terapi dari alergi yang bersifat kronik. Jadi itu yang diperlukan kenapa kita melakukan pemeriksaan eosinofil. Jadi terkait dengan eosinofil, yang pertama yang harus dipahami adalah apa fungsinya, kemudian kapan terjadi peningkatan, kemudian kapan terjadi penurunan, kemudian yang selanjutnya adalah indikasi klinis apa yang bisa kita dapatkan dari perubahan, baik itu peningkatan maupun penurunan dari eosinofil itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya terkait dengan basofil. Jadi basofil adalah sel darah putih yang menjadi bagian dari sistem kekebalan tubuh, yaitu imun. Fungsi utamanya adalah menghancurkan organisme asing yang membahayakan tubuh serta mengurangi peradangan. Jadi ini terkait dengan basofil. Jadi fungsi daripada basofil ini lebih terlibat pada reaksi hipersensitivitas tipe 1.
Jadi misalnya terkait dengan anafilaksis, basofil lah yang berperan. Kemudian basofil ini juga melepaskan histamin, kemudian heparin, dan mediator lain saat terjadi rangsangan terhadap tubuh itu sendiri. Kemudian basofil ini juga kadang-kadang bekerja sama dengan eosinofil dalam alergi dan radang yang bersifat kronis. Jadi hal-hal inilah yang dikaitkan dengan keberadaan basofil di dalam sel darah tepi. Jadi seperti biasa dalam gangguan atau kelainan basofil itu ada dua, basofilia, yaitu jumlah basofil yang melebihi nilai normal, kemudian basopenia, suatu keadaan di mana basofil lebih rendah dari keadaan normal. Tapi basopenia ini jarang terjadi, dan secara klinis juga tidak banyak dibahas terkait dengan adanya penurunan dari kadar basofil di dalam tubuh. Jadi basofilia ini biasanya terjadi berkaitan dengan ada korelasinya dengan kasus-kasus yang meningkatkan atau keadaan-keadaan yang meningkatkan jumlah eosinofilia. Jadi baik basofilia maupun basopenia itu dari aspek klinis sangat jarang menjadi bagian dari interpretasi dari penyakit-penyakit tertentu. Di samping juga kalau kita lihat dari proporsi basofil di dalam sistem peredaran darah tepi itu relatif sedikit, sehingga kalau terjadi peningkatan yang signifikan baru akan baru akan kelihatan apakah itu basofilia atau basopenia. Kemudian yang selanjutnya adalah monosit. Jadi fungsi daripada monosit ini adalah yang pertama memiliki sifat fagositosis, terutama bahan asing, kemudian mikroba, sel-sel mati, dan debris lainnya. Dan ini biasanya berdiferensiasi menjadi makrofag di dalam jaringan. Dan makrofag ini penting untuk pembersihan jaringan dan regenerasi. Jadi ini peran penting daripada monosit di dalam tubuh. Jadi di samping juga ada beberapa peran lainnya seperti mengenali sel-sel kanker, kemudian menelan dan merangsang respon imun, kemudian partisipasi dalam proses peradangan, kemudian mengeluarkan sitokin, dan membantu mengatur respons inflamasi. Jadi ini peran utama di dalam dari monosit dalam tubuh hewan maupun manusia. Nah, kemudian kalau terjadi peningkatan monosit di atas nilai normal disebut dengan monositosis. Jadi ini biasa terjadi kalau terjadi radang kronis pada beberapa kasus seperti listeriosis dan lain sebagainya. Jadi umumnya monositosis itu terjadi akibat inflamasi kronis, kemudian stres, kemudian neoplasia. Jadi ini adalah kondisi-kondisi di mana terjadi peningkatan kadar monosit di dalam sel darah tepi. Nah, kemudian apa implikasi atau indikasi klinis dari perubahan kadar monosit di dalam tubuh? Jadi seperti tadi, monositosis itu terjadi akibat infeksi kronis, kemudian granuloma, penyakit autoimun juga kadang-kadang diikuti oleh monositosis, kemudian
neoplasia diikuti oleh keadaan monositosis. Nah, kemudian selanjutnya yang cukup memiliki peran penting adalah limfosit. Jadi limfosit beserta sel darah putih lainnya berperan dalam menjaga sistem imunitas tubuh dengan cara melawan bakteri, virus, dan racun yang masuk ke dalam tubuh. Jadi limfosit ini dikenal ada dua, yaitu limfosit B dan limfosit T. Jadi yang limfosit B itu memproduksi antibodi, yaitu respon humoral daripada sistem pertahanan tubuh. Kemudian yang limfosit T itu merupakan respon imun seluler. Jadi membunuh sel terinfeksi, kemudian juga melakukan regulasi terhadap sistem imun. Nah, ini adalah beberapa peran dari limfosit di dalam tubuh. Yang pertama adalah pengenalan antigen. Jadi begitu ada benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh, maka melalui limfosit akan dikeluarkan antibodi. Jadi antibodi ini biasanya spesifik terhadap antigen yang masuk. Jadi setiap antigen, misalnya akibat infeksi virus, infeksi bakteri, kemudian infeksi parasit yang masuk ke dalam tubuh, maka akan direspon oleh tubuh dengan mengeluarkan antibodi berdasarkan antigen yang masuk. Jadi inilah yang dipakai dasar untuk uji diagnostik berbasis imunologi. Jadi masing-masing antigen menimbulkan reaksi yang spesifik atau antibodi yang spesifik terhadap antigen tersebut. Jadi kekhasan daripada antigen atau kekhasan dari antibodi yang terbentuk inilah yang dipakai dasar uji diagnostik imunologi. Misalnya kalau terjadi infeksi parasit, misalnya Toxoplasma gondii katakanlah, maka tubuh akan mengeluarkan antibodi yang spesifik terhadap antigen tersebut. Sehingga atas dasar itu dengan menggunakan berbagai metode, apakah itu menggunakan metode enzimatis atau metode lainnya, atau menggunakan radioimun dan lain sebagainya, dengan melihat antibodi spesifik inilah kita dapat mengetahui bahwa hewan atau manusia terinfeksi atau pernah terinfeksi oleh antigen tertentu. Apakah itu parasit, kemudian virus maupun bakteri. Jadi respon imun spesifik dengan memproduksi antibodi inilah yang dipakai dasar untuk uji diagnostik berbasis imunologi. Kemudian limfosit juga berfungsi dalam pengaturan respon imun. Jadi menghasilkan sitokin dan sinyal-sinyal lainnya terkait dengan respon kekebalan dari tubuh untuk melakukan perlawanan terhadap benda-benda asing atau antigen yang masuk ke dalam tubuh. Jadi ada melalui imunitas humoral, kemudian imunitas seluler melalui limfosit T. Kemudian peran limfosit ini juga memberikan memori imun. Jadi antigen apapun yang pernah masuk ke dalam tubuh kita itu disimpan melalui memori imun. Jadi inilah peran penting dari limfosit untuk menyimpan memori-memori yang pernah masuk ke dalam tubuh baik itu manusia maupun hewan. Jadi inilah yang dipakai dasar untuk
menentukan apakah hewan atau manusia ini pernah terpapar atau sedang terpapar oleh agen-agen penyakit tertentu. Jadi dengan peran daripada limfosit ini itu banyak sekali teknologi-teknologi yang dapat dikembangkan, baik itu yang untuk kepentingan diagnostik maupun untuk kepentingan terapi. Nah, melalui peran limfosit inilah sehingga banyak dikembangkan pengendalian suatu penyakit tertentu dengan mengembangkan vaksin, yaitu dengan membentuk kekebalan yang ditimbulkan melalui treatment tertentu sehingga tubuh mampu menghadapi kalau terjadi serangan terhadap penyakit atau agen-agen penyakit tertentu. Jadi kalau kita lihat dari perkembangan imunoterapi saat ini, itu semua bersumber dari dasar-dasar peran daripada limfosit itu sendiri. Jadi sangat banyak yang bisa dikembangkan dari dasar-dasar pemahaman dari peran limfosit di dalam tubuh, termasuk juga peran dari jenis-jenis leukosit lainnya yang saat ini sudah cukup banyak berkembang. Jadi bagaimana kita bisa mengembangkan vaksin terhadap penyakit-penyakit tertentu, itu dasarnya dari pemahaman terkait dengan peran limfosit di dalam tubuh, baik itu manusia maupun tubuh hewan. Jadi di dalam pemeriksaan hapusan darah itu secara morfologi sangat sulit dibedakan antara limfosit T dengan limfosit B. Jadi limfosit beserta sel darah putih lainnya berperan dalam menjaga sistem imunitas tubuh dengan cara melawan bakteri, virus, dan racun yang masuk ke dalam tubuh. Jadi kalau kita lihat antara perbedaan antara limfosit T dengan limfosit B secara morfologi sulit kita bedakan. Kemudian kelainan-kelainan yang terjadi akibat ketidakseimbangan jumlah limfosit di dalam tubuh. Jadi peningkatan jumlah limfosit di dalam tubuh yang kita ukur melalui pemeriksaan sistem peredaran darah tepi dapat disebabkan karena faktor fisiologis, kemudian dapat disebabkan juga karena faktor patologis. Jadi kalau yang fisiologis adalah mobilisasi sel-sel limfosit, jadi kemudian terjadi pelepasan akibat epinefrin, kemudian reaksi alergi terhadap obat, stres, kemudian pengangkatan limpa dan sebagainya itu secara fisiologis. Kemudian yang patologis adalah infeksi virus, kemudian post vaksinasi, kemudian penyakit autoimun, kemudian kanker-kanker tertentu, itu akan meningkatkan jumlah limfosit. Sedangkan limfositopenia itu terjadi akibat proses limfopoiesis yang menurun. Jadi ini dapat disebabkan karena peningkatan kadar glukokortikoid, kemudian infeksi akut, kemudian radiasi, kemudian gejala imunodefisiensi, kemudian neoplasia. Dan tentu limfopoiesis maupun limfositopenia itu lebih detail akan dijabarkan untuk masing-masing penyakit-penyakit tertentu. Ini hanya menggambarkan gambaran umum dari limfopoiesis dan limfositopenia. Kemudian yang selanjutnya adalah kelainan morfologi. Jadi saya kira untuk kelainan morfologi dan kelainan umum dari sel darah putih, kita akan lanjutkan
minggu depan untuk membahas kelainan morfologi dan kelainan umum dari leukosit. Jadi saya kira itu secara umum, gambaran secara umum terkait dengan evaluasi dan gangguan leukosit. Jadi kesimpulannya yang pertama, kenapa kita perlu mengevaluasi leukosit? Tentu yang pertama untuk mengetahui status imun atau status kekebalan dari tubuh hewan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah untuk melihat adanya respon dari infeksi-infeksi tertentu di dalam tubuh hewan itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah untuk tujuan penegakan dalam hal penunjang diagnostik satu penyakit. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk mengevaluasi perkembangan dari penyakit-penyakit tertentu. Dan untuk lebih memahami perubahan-perubahan leukosit yang terjadi di dalam tubuh hewan maupun manusia, yang perlu kita pahami adalah bagaimana proses pembentukan dari sel darah putih itu sendiri. Kemudian yang kedua, apa peran atau fungsi dari masing-masing sel darah putih itu sendiri. Kemudian bagaimana menginterpretasikan kalau terjadi perubahan-perubahan baik jumlah maupun bentuk dari sel darah putih itu sendiri. Jadi saya kira itu secara singkat terkait dengan gambaran umum evaluasi dan gangguan dari sel darah putih yang perlu dipahami terkait dengan pemahaman dalam mengevaluasi dan mengetahui gangguan-gangguan yang terjadi akibat dari perubahan dari sel darah putih, baik yang kita periksa melalui sistem sirkulasi darah tepi, kemudian hasil pemeriksaan sumsum tulang, atau pemeriksaan sitologi. Oke, saya kira demikian yang dapat disampaikan secara umum, dan lebih detail untuk diskusi masing-masing perubahan atau gangguan, baik itu neutrofil, kemudian eosinofil, kemudian basofil, kemudian monosit maupun limfosit. Saya kira di dalam praktikum akan lebih detail bisa didiskusikan. Kemudian untuk memahami lebih lanjut terkait dengan diferensial leukosit, kemudian untuk membedakan antara neutrofil, kemudian eosinofil, kemudian basofil, monosit, kemudian limfosit, saya kira akan lebih detail bisa kita lihat di dalam atau kita perhatikan melalui praktikum, kemudian melihat gambaran langsung di bawah mikroskop. Sangat tergantung dari kualitas hapusan darah yang kita buat. Jadi oleh karena itu tentu untuk memberikan hasil yang akurat terkait dengan morfologi leukosit, yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana kita membuat hapusan darah yang berkualitas. Jadi saya kira teknisnya nanti banyak diberikan di dalam praktikum, termasuk juga di mata kuliah fisiologi. Saya kira sudah atau akan lebih banyak dibahas terkait dengan aspek fisiologis dari sel darah putih itu sendiri. Oke, saya kira demikian. Barangkali ada yang ditanyakan. Cukup? Oke, saya kira cukup. Ini
Saya tutup ya. Cukup nih, Prof. Ya, terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak.